Bapak dan Ibu, sahabat sekolah dasar, kini tiba saatnya masuk pada acara inti, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Danis Abdul MD. Beliau adalah pengembangan teknologi pembelajaran di Direktorat Sekolah Dasar yang akan menyampaikan terkait dengan kebijakan peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022. Namun sebelumnya kita simak dulu tayangan video berikut ini. Hai sahabat sekolah dasar, mau tahu cara penulisan belangko ijazah SD? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2022, kelulusan peserta didik dituangkan melalui ijazah dan surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kelulusan SD, SDLB, program paket A atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni tahun 2022. Surat keterangan lulus diberikan sesuai dengan tanggal kelulusan. Surat keterangan lulus sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai ujian sekolah atau rata-rata nilai ujian pendidikan kesetaraan. Ijazah diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya belangko ijazah oleh Satuan Pendidikan. Tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat 31 Juli tahun 2022. Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan berhalangan, maka pengisian belangko ijazah, penandatanganan ijazah, dan penandatanganan surat keterangan lulus dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh Dinas untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau Ketua Penyelenggara Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Petunjuk umum pengisian belangko ijazah. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Untuk itu, perlu kehati-hatian dalam penulisan. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang. Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili dapat mengambil ijazah ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan. Petunjuk khusus pengisian belangko ijazah. Halaman depan. Nomor 1. Nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nomor 2. Nomor pokok sekolah nasional. Nomor 3. Nama nomenklatur kabupaten atau kota merujuk kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Contoh, Kabupaten atau Kota Bandung. Nomor 4. Nama provinsi. Nomor 5. Nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Contoh, Budi Darmono. Nomor 6. Tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Contoh, Kota Serang, 17 Januari 2005. Nomor 7. Nama ayah, ibu, atau wali siswa pemilik ijazah. Nomor 8. Nomor induk siswa pemilik ijazah. Nomor 9. Nomor induk siswa nasional pemilik ijazah.
Nomor 11. Nama kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap. Contoh, Kota Malang atau Kabupaten Malang. Nomor 12. Tanggal penerbitan ijazah oleh Satuan Pendidikan. Contoh, 1 Juli 2022. Nomor 13. Nama kepala sekolah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai PNS diisi dengan menyertai NIP, sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi 1 buah strip. Penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Nomor 14. Pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm, hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Nomor 15. Stempel sekolah. Halaman belakang. Nomor 1. Nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nomor 2. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah. Nomor 3. Nomor induk siswa pemilik ijazah. Nomor 4. Nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Nomor 6. Nilai ujian sekolah yang diperoleh sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nilai ujian sekolah ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nomor 7. Rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nomor 8. Nama nomenklatur kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap. Contoh, Kota Malang atau Kabupaten Malang. Nomor 9. Tanggal penerbitan ijazah dengan tulisan angka dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan. Nomor 10. Nama kepala sekolah dan NIP dari kepala sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan kepala sekolah bersangkutan. Bagi yang berstatus non-PNS diisi strip. Nomor 11. Stempel sekolah. Ya, baik Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat dasar, demikianlah tayangan video terkait dengan tata cara penulisan ijazah. Mari kita simak langsung dari narasumber kita kepada Bapak Dr. Danis Abdul Mukti, MED, dipersilakan. Terima kasih Ibu Ina. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang berbahagia, para Kepala Bidang Pendidikan yang membinangi SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, para Kepala Seksi, teman-teman di Dinas Kabupaten Kota, juga teman-teman Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar yang berbahagia pada hari ini, juga pemirsa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia. Alhamdulillah, saya pribadi sangat bahagia bisa bersua dengan Bapak Ibu di ruang virtual dan mendiskusikan hal-hal yang sangat penting bagi anak-anak kita semua, yaitu ijazah sebagai tanda kelulusan sekolah dasar. Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa saat ini sudah dilakukan pengiriman ijazah ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kami yakin bahwa Bapak Ibu sudah membaca tentang Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2020 ya. Yang belakangan juga ada perubahan dengan Peraturan Persesjen nomor 3 tahun 2022. Intinya sama saja untuk sekolah dasar, hanya ada beberapa sisipan pasal, ayat-ayat dalam pasal, dan itu tidak begitu tidak sangat kritis ya. Jadi untuk SD sama saja. Nah, barusan kita bersama menyaksikan video tayangan bagaimana
melakukan pengisian ijazah. Nah, sebenarnya itulah intisari dari Persesjen nomor 1 tahun 2022 dan juga Persesjen nomor 3 tahun 2022. Nah, sekarang kita coba lihat. Ya, sebenarnya sama tayangan ini dengan video tadi. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, jadi dalam Persesjen itu nanti ada 2 bagian, untuk petunjuk umum dan petunjuk khusus. Kemudian di sana juga ada masalah penggantian dan pemusnahan, tadi sudah ditayangkan di video. Dan yang terakhir adalah penata usahaan. Ini penting karena beberapa tahun terakhir kami sering dijadikan saksi ahli untuk meneliti kebenaran atau keaslian ijazah. Nah, justru di sinilah kita mulai harus benar-benar teliti dengan penata usahaan. Artinya seluruh ijazah anak-anak kita didokumentasikan secara digital, baik dari segi PDF-nya, scanannya, kemudian nomor seri ijazah, data siswa, mulai dari nama anak, NPSN-nya, kemudian NISN, dan lokasi sekolah. Lanjut. Nah, lanjut lagi, Mbak. Nah, ini pasal-pasal yang tadi sudah ditayangkan di video ya. Kelulusan nanti kita adalah tanggal 15 Juni. Kemudian tanggal penulisan ijazah, penerbitan ijazah paling cepat tanggal 16 Juni tentunya bila tidak hari libur ya. Dan paling lama tanggal 31 Juli. Nah, pada tanggal 31 Juli, seperti sudah kami informasikan bahwa seluruh belangko ijazah sudah diterima di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Lanjut. Nah, ini sudah dijelaskan ya, nanti kita banyak berdiskusi. Lanjut. Nah, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ijazah ditulis tangan, ya, bila ada salah tidak boleh dicoret, harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Oleh karena itu kami dari kementerian, waktu mengirim ijazah itu selalu ada cadangan ya. Tapi meskipun demikian, Bapak Ibu tetap harus berhati-hati sebelum mengisi ijazah. Misalnya mengisi di kertas kosong dulu, data siswa, kemudian nomor NISN, NPSN, alamat sekolah, kemudian nama orang tua atau wali. Dan konsep ini diminta untuk diverifikasi oleh orang tua dan diparaf atau ditanda tangan. Baru disalin ke ijazah, belangko ijazah yang asli. Lanjut. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. 2-3 tahun terakhir ini banyak yang mengadu ke direktorat bahwa ijazah belum sempat ditulis tapi kepala sekolah kena force majeure atau sebab kahar. Misalnya terjadi banjir ya, kebakaran, kepala sekolah tiba-tiba tidak bisa menandatangan karena alasan kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu tadi di video ditayangkan bahwa begitu ijazah diterima oleh sekolah, sebaiknya cepat-cepat diberikan, ditulis, diisi, dan diberikan pada anak-anak kita yang berhak, yang sudah mendapatkan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Lanjut. Nah, ini halaman muka dari tahun 2017 sampai sekarang tidak berubah ya Bapak Ibu, spesifikasi kertas itu ya. Jadi ada bingkai, Bapak Ibu nanti bisa lihat ijazah tahun lalu persis sama spesifikasinya, kertasnya, terus ada ya kalau Bapak Ibu punya alat ya bisa sinar ultraviolet itu bisa melihat tanda pengaman di dalam ya. Jadi kertasnya itu kertas security, jadi banyak rambut-rambut di dalam itu seperti rambut putih ya. Itu ada security di pojok-pojok kanan bawah itu kalau di terawang dengan alat khusus ada logo-logo tertentu yang tidak bisa dibuat oleh pencetak biasa karena ini security, pencetaknya pencetak security. Jadi banyak hal-hal security di dalam dan tidak mungkin bisa ditiru ya oleh pencetak biasa. Lanjut. Nah, ini butir-butir pengisian ya seperti tadi sudah ditayangkan di video, kami tidak ulangi. Lanjut. Nah, nama orang tua coba mundur sebentar.
Nah, nama ayah, ibu atau wali siswa nanti mohon Bapak Ibu kepala sekolah atau teman-teman di dinas kabupaten kota ini agak melihat dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk pengisian, misalnya kartu keluarga, akta kelahiran, kemudian situasi di rumah tangga anak itu, apakah anak itu anak dari orang tua, anak biologis atau anak angkat, silahkan nanti dicermati kembali di tingkat sekolah dan keluarga. Lanjut. Nah, nama kepala sekolah juga sudah dijelaskan. Ya, kepala sekolah bila berhalangan bisa digantikan oleh kepala sekolah lain atau pejabat yang diberi tugas atau mandat oleh kepala dinas untuk melakukan penandatanganan pada ijazah. Lanjut. Nah, ini beberapa item sama seperti halaman muka ya, nama pemilik ijazah, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa di buku besar, nomor induk siswa nasional. Nah, ini sering juga ada siswa-siswa pindahan gitu atau mobile, misalnya orang tuanya tiba-tiba ditugaskan di kota lain, sementara anaknya baru pindah ke sekolah itu, atau NIS-nya belum diurus ya, tetap ijazah ditulis, diisi, dan diserahkan. Nanti nomor induknya dibuat keterangan oleh kepala dinas bahwa nomor induk siswa nasional sedang diurus ke kementerian. Jadi simultan. Jadi ijazah begitu diterima harus segera ditindaklanjuti. Lanjut. Nah, ini pengisian nilai ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak ada lagi ujian nasional. Kita berdasarkan edaran Menteri nomor 1 tahun 2021. Lanjut. Nah, tadi juga sudah dipaparkan di video. Bila ada salah isi atau rusak harus diganti dengan yang baru. Juga tidak terpakai harus diganti. Dan semua transaksi ini, penggantian ijazah, pencoretan atau apa ya, jadi harus dibuatkan berita acara yang rusak berapa ya, yang diganti berapa di berita acara. Lanjut. Oke ya. Nah, ini masalah penata usahaan. Ya. Nah, ini kami mohon juga perhatian teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Di Persesjen tahun sebelumnya ini selalu disertakan bahwa ijazah yang rusak atau sisa harus dimusnahkan dengan dituliskan dalam berita acara pemusnahan. Nah, kami mohon juga teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk mengirimkan salinan atau scan PDF berita acara pemusnahan ijazah dari 514 kabupaten kota, mungkin hanya 4 atau 5 yang sudah menyerahkan. Mayoritas belum. Dan ini sangat penting bagi kami di kementerian sebagai penata usahaan hasil pengadaan. Itu sangat penting agar kami juga di pusat tidak menjadi temuan auditor. Lanjut. Nah, ini kami ada satu hal fitur yang baru dalam Persesjen tahun ini bahwa Dinas Pendidikan wajib melakukan penata usahaan ijazah secara digital, terutama secara digital. Ya, jadi ada scanan ijazah anak-anak kita. Nah, kemudian ada juga data digital termasuk data sekolahnya, data siswa, pemegang ijazah. Nah, di data siswa itu nanti ada masalah ijazah seperti kode ijazah, ya, nomor seri ijazah yang ada di bagian bawah halaman muka. Nah, itu nanti kami minta teman-teman di Dinas Kabupaten Kota untuk mendigitalisasikan data-data ini. Karena sangat penting, terutama bila seperti ada event tertentu, misalnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin meminta bantuan untuk meneliti apakah ijazah ini asli atau tidak asli. Ya. Jadi dengan bahan digital ini cepat validasi terhadap keaslian ijazah dengan cepat dapat dilakukan. Lanjut. Terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan berdiskusi. Bila ada hal-hal yang sulit atau membingungkan, nanti kita bahas bersama.
seperti tahun-tahun sebelumnya selalu ada pertanyaan-pertanyaan dan ada kasus-kasus spesifik ya, kasus-kasus kasual ya, nanti kita bahas. Yang jelas aturan ini sudah disusun secara normatif ya, dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat sekolah dasar, tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Abdul Mukti. Mohon Pak Mukti nanti memberikan respon. Pertanyaan ditujukan dari Bapak Murdianto Bayudi, mohon maaf, dari Dinas Pendidikan Tulang Bawang, ya, Lampung nih, Tulang Bawang. Izin bertanya kepada Bapak Abdul Mukti, apakah ada perbedaan yang cukup urgen dengan ijazah dengan tahun lalu? Apakah tanggal penulisan harus sama dengan tanggal pengumuman kelulusan? Nah, seperti itu bertanya kepada Bapak Abdul Mukti dari Bapak Murdianto dari Tulang Bawang. Ya, silakan Pak Mukti untuk memberikan respon. Bapak Mukti, mohon masih di mute. Ya, terima kasih Ibu Ina. Izinkan saya mengulangi kembali ya, bahwa ijazah ini sangat penting dan salah satu dokumen negara. Karena itu penulisannya harus hati-hati sekali ya. Tapi juga, tadi juga sudah diingatkan, sebelum penulisan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh orang tua dan sekolah terkait data-data sekolah dan data-data anak. Hingga begitu menuliskan ijazah, data ijazah ke belangko ijazah, tidak terjadi kesalahan. Itu sangat penting ya. Salah satu cara untuk menghindari kesalahan. Terima kasih pada Pak Murdianto Bayudi ya, yang sudah bertanya tentang apakah ada perbedaan cukup urgen antara persesjen tahun ini dengan tahun lalu. Tampaknya tidak banyak Pak, tidak ada yang urgen ya. Pertama dari segi spesifikasi teknis ya, seperti kertas, belangko itu sama ya. Nah, cuma di sana ada perbedaan tahun. Kalau tahun lalu 2021, sekarang 2022. Spesifikasi kertas sama tetap. Bahkan pengisian hampir sama, tidak ada bedanya. Jadi yang tidak ada yang sangat urgen. Tidak ada yang sangat urgen ya sejak tahun lalu. Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam penulisan ijazah, bila ada hal-hal yang kasus-kasus tertentu, misalnya anak angkat, anak yang dibesarkan di asrama atau panti, nanti bisa didiskusikan di tingkat keluarga dulu, baru di tingkat dinas pendidikan dengan merujuk pada undang-undang perlindungan anak begitu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kalau penulisan ijazah, tanggal penulisan ijazah dengan penerbitan, tanggal kelulusan dengan penerbitan? Nah, itu di pasal-pasal awal, pasal 4 kalau nggak salah itu sudah dinyatakan berbeda. Kelulusan ditetapkan tanggal 15, tapi ijazah bisa diterbitkan paling cepat 1 hari setelah tanggal kelulusan. Jadi paling cepat tanggal 16. Memang pada tanggal 15 Juni itu sudah banyak kabupaten kota yang menerima ijazah kalau dari segi jadwal pengiriman ya, termasuk tadi jadwal pengiriman yang sudah saya sertakan di awal, beberapa provinsi sudah dikirim, itu sebelum tanggal 10 Juni sudah diterima. Nah, artinya tanggal kelulusan pada ijazah tetap tanggal 15, tapi penerbitan oleh sekolah itu paling cepat tanggal 16. Dan itu nanti didiskusikan di tingkat dinas kabupaten kota. Mungkin ada semacam kebijakan dinas kabupaten kota, dinas itu akan membuat tanggal berapa penerbitan ijazah, gitu ya. Karena tiap dinas pendidikan ini tidak sama nih menerimanya. Ada yang minggu depan akan menerima, ada yang awal Juni baru menerima ya, agar tidak sama. Tapi yang jelas sebelum 15 Juni, insya Allah semua sudah terima ijazah. Begitu Bu Ina. Baik. Terima kasih Pak Mukti atas pematannya. Selanjutnya mari kita masuk pertanyaan kedua dalam sesi 1 ini, yang pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Anita. Nanti mohon Ibu Anita memberikan respon. Pertanyaan ini berasal dari Ibu Nur Hijriyati. Beliau dari SD Negeri 131 Pekanbaru. Menanyakan untuk penulisan tanggal lahir, contoh 01 Januari 1990 atau 1 Januari 1990. Jadi antara 0 dan 1 untuk tanggalnya. Yang benar yang mana Bu? Nah itu mohon Bu Anita merespon. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Kalau saya mohon izin Pak Mufti, minta tolong nanti di itu ya, kalau misalkan saya salah dibetulkan, karena ini ijazah kami tulis dalam bahasa Indonesia. Jadi kami menuliskannya itu adalah 1 Januari 1990, bukan 01. Kenapa? Ya karena di EYD gitu ya, di ejaan Indonesia yang disempurnakan kan seperti itu. Betul, bukan begitu Pak Mufti atau bagaimana? Mohon izin Pak Mufti. Kalau kami di IPH selama ini seperti itu. Ya, tapi sudah dicontohkan ya di paparan, bisa dilihat kembali, ditayangkan kembali di paparan ya, kalau bisa ya. Mohon teman-teman di studio. Jadi penulisan, kalau tanggal itu 1 digit, tepat ditulis 1 digit ya. Kalau 1 ya 1. 1 Januari, 1 Januari, 1 Juli gitu ya. Tidak 01 Januari, tidak. Dan bulannya ditulis dengan huruf ya. Nah ini coba kita lihat kembali ya, tanggal penulisan itu di nomor 12 kalau tidak salah, 12 atau 13 ya, ke atas nah ya, 1 Juli ya, tanggal penerbitan ijazah oleh Satuan Pendidikan. Tanggalnya tetap 1 digit bila memang bertanggal 1. Kalau tanggalnya 2 digit ya ditulis 2. Bulannya ditulis lengkap nama bulan, bukan dengan angka, gitu ya. Nanti paparan ini nanti bisa di-share di kolom chat YouTube ya, Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Nanti semua di akhir nanti akan diberikan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, Bu Anita ya.